warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti dicurahkan untuk kita. Tidak berhenti nikmat itu. Contoh yang nyata oksigen. Pada waktu bulan Syawal 2 bulan lalu, saya diundang salah satu rumah sakit. Sengaja saya tanya, "Dok, berapa harga oksigen ya sekarang?" Yang di tempat-tempat operasi itu 600.000, 1 liter 600.000. Lalu saya tanya, berapa butuhnya manusia per hari? 2.200. Saya nggak bayangkan. Misalnya Allah nyuruh kita bayar, hambaku oksigen bayar, itu berarti 600.000 kali 2.200, itu 1.320.000.000 per hari. Misalnya kita sama Allah disuruh bayar, mungkin doa kita begini, ya Allah saya besok libur dulu nggak bernapas, nggak sanggup kita. Maka sebaik-baik kita tuh bersyukur, nikmat nggak berhenti yang diberikan Allah. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah, janji Allah hak. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adanna rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam urusan ibadah, dalam menjalankan syariat, dalam berakhlakul karimah, dan dalam bermuamalah. Bulan kemarin ada pekan kelima. Di bulan kemarin dalam kalender Masehi ada pekan kelima, harinya libur lagi. Saya diundang kuliah subuh seperti ini, saya datang. Kalau yang Ahad 1 sampai 4 itu sudah rutin, tapi yang kelima itu bisa ganti-ganti masjid. Masjidnya pintunya 3, pintu timur 1, pintu utaranya 1, selatannya 1. Saya sudah muqaddimah begini, ada yang masuk dari pintu selatan dan utara, masing-masing 1 orang. Kok kebetulan dua-duanya ini loh 3 rakaat sholat subuh. Kan kelihatan nih saya jadi tertarik. Kok 3 rakaat orang dua?
Maka yang selatan selesai salam saya tanya, sholat apa? Subuh Pak. Berapa rakaat? Lah yaitu saya lupa. Tadi itu sudah 2 atau masih 1. Saya tambah. Oh betul, itu dari Rasul. Yang utara sudah mulai duduk mau menuju salam. Saya tunggu. Itu salam saya tanya juga. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Saya capek Pak. Kalau enggak capek saya biasanya 4, 5, atau 6. Loh, iki melok sopo model begini. Nah kalau yang model begini jangan harap dapat cintanya Allah. Jangan harap dosa itu diampuni. Karena justru ketika kita mencontoh beliau, Allah punya janji yang luar biasa di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhbikumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hambaku, kalau memang benar-benar mencintai aku Robnya, katakan fatabi'uni. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW, baru Allah janjikan tambahan nikmat. Apa itu? Yuhbibkumullah. Hidupnya di dunia ini dalam cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa-dosa dan kesalahannya diampuni. Ini pertanyaannya, sanggup tidak kita mencontoh Rasul? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh nggak ada yang nyambung. Bisa tidak kita mencontoh Rasul? Bisa. Ada ayatnya tuh bisa. Dan ayat ini Allah letakkan di Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Yakni, Allah bilang yakni nih, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat. Nah, coba angkat tangan nih. Ada nggak yang hadir ini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Loh, semua mengharapkan kan? Nah, coba angkat tangan yang tidak mengimani hari akhir. Tuh, semua mengimani. Berarti ayat ini Allah bilang, siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani mengimani akhirat, ikuti Rasulmu, berarti bisa. Ada yang bilang, wah iso mas, ini iku ngono setan dasiran kopiahan. Ya. Kalau yang dibalik sana yang ngomong itu setan dasiran kerudungan. Bisa kita mencontoh Rasul. Nah cuman kalau pertanyaannya kita tingkatkan lagi, kira-kira nyontoh persis sanggup enggak? Nah itulah. Nah kalau saya ditanya nyontoh persis sanggup enggak? Enggak sanggup. Kalau nyontoh persis enggak sanggup lah. Ada yang berani? Doa begini, Allahumma ini hayyi fil miskin wa tawaqqa bil miskin falil jannah. Berani? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan saat miskin dan masuk. Berani? Nyenyek tun zaman sekarang minta miskin, ya? Malah kufur nanti kita. Maka ada beberapa yang mungkin kita tidak mampu mencontoh beliau, ya. Tapi yang kenemenan itu kalau di bulan Zulhijjah seperti ini, kemarin sampai tidak kurban tuh nemen. Apalagi mampu. Banyak Pak orang mampu Pak, tapi kurban tuh tidak mau. Tapi banyak orang yang mau, padahal dia tidak mampu. Poligami itu kalau korban itu mampu Pak, tapi tidak mau. Tapi poligami tidak mampu, mau tapi kan betik orangnya. Nah ini saudaraku, maka betapa kita semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Selesai. Loh iya selesai, mukodimahnya yang selesai. Itu tadi masih mukodimah. Hari ini tanggal berapa? Oh, tanggal 20. Tanggal 20 hari ini. 20 apa? Zulhijjah. Gak lama lagi kita masuk Muharram. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada satu ibroh, pembelajaran yang luar biasa yang Allah ajarkan pada kita melalui Nabi Ibrahim. Kalau kita buka Quran surat 37, ya kita buka bersama-sama yang bawa Quran, boleh di HP atau di Qurannya, surat 37 As-Saffat, mulai ayat 100. Di As-Saffat ayat 100 ini
ada doa Nabi Ibrahim yang dibukukan Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim ini pernikahannya dengan Sarah sampai usia 85 tahun itu nggak dikaruniai anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti. Rabbi habli minas solihin. Ini bukan hanya untuk anak ya. Ketika ini yang ngomong seorang eyang kakung, yangkung, opa, mbahkung, itu berlaku untuk cucu. Doa ini, Rabbi habli minas solihin. Itu berarti minta semua keturunannya itu soleh dan soleha. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Nah, doa ini Allah sendiri langsung yang mengajarkan. Dan Nabi Ibrahim itu dengan ketakwaannya itu sangat tinggi. Maka hamba yang model begini itu sama Allah dikasih. Maka dijawab oleh Allah di 101-nya, fabassarnahu bigulamin halim. Maka aku anugerah dia seorang anak laki-laki yang sabar, diberi nama Ismail. Walaupun di dalam Quran kata Ismailnya nggak ada, tapi kita tahu bahwa itu Ismail. Dari mana? Dari kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat, di kitab Kejadian pasal 16 dikatakan Nabi Ibrahim memiliki anak pertama bernama Ismail dari istri Hajar. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal 22, pasal 17 dulu. Setelah itu nanti pasal 22. Nggak punya jenengan nggak tonton gereja gitu. Ini kan mantan. Itu ketika usia 100 baru lahir Ishak. Nah, berarti Ismail lebih dulu dari Ishak. Jarak mereka berdua itu waktu lahirnya Ismail usia Nabi Ibrahim 86. Waktu lahirnya Ishak usia beliau 100 tahun. Berarti jarak umurnya 14 tahun ya. Nah, makanya waktu itu sudah balik Nabi Ismail. Saking taatnya, saking cintanya sama Allah dan totalitasnya berserah diri, Allah uji. Jadi Allah melakukan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ujiannya nggak tanggung-tanggung loh. Diletakkan di 102-nya. Surat 37. Ini kita bahas surat 37 ini. Dari ayat 100 sampai 113. Supaya kita bisa belajar terhadap sebuah ujian atau musibah. Di dalam ayat 102, falama balago ma'ahu sa'ya. Qala ya bunaya ini arafil manami. Anni ahdabuka wa tandur madatarah. Qala ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail sudah pinter, sudah bisa cari kayu bakar, sudah bisa sudah usia balik, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, ternyata betul Allah berfirman dalam surat 29 ayat yang kedua, ahasiban nasu ayatroku qalu amana lahum la yuftanun. Maka tidak cukup manusia mengatakan dirinya beriman tanpa diuji. Jangankan kita, Nabi saja diuji, apalagi kita ini. Semua ahasiban nasu. Tidak cukup manusia ayakulu amana wa hum la yuftanun, mengatakan diri beriman tanpa diuji. Berarti ada ujian. Namun ujian untuk menyembelih anak itu diberikan Nabi Ibrahim. Tidak Nabi Isa, tidak Nabi Musa, tidak juga Rasul Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah tahu Nabi Ibrahim sanggup. Allah tahu Ismail sanggup. Tidak mungkin Ishak. Karena yang mengatakan kalimat lakukan bapakku ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan bapakku, semoga engkau mendapati aku sebagai hamba Allah yang sabar. Ini kalau diberikan arek-arek Pakuwon City, wis gak kira sanggup. Ini misalnya arek Pakuwon City yang dapat perintah, fulan sembelih anakmu. Nggak egois kan, anaknya ditanya sama, nak kamu harus disembelih. Gimana pendapatmu? Ismail jawab apa tadi? Matukmar, lakukan matukmar. Satajiduni insyaallah, lakukan bapakku, perintah Allah. Semoga aku jadi hamba Allah yang sabar. Keren. Narek Pakuwon, kamu disembelih nak. Piye pendapatmu? Anak yang jawab, ya apa nek bapak yang tak boleh. Bapak wis tuwek, aku jek enom pak.
Ini masih ada lagi nanti urusan fit and property test dan lain sebagainya. Gak akan sanggup. Artinya apa yang di sini Rasul ajarkan pada para sahabat? La yukallifu nafsan illa wus'ah. Maka tidak akan mungkin ada ujian, musibah itu yang melebihi batas kemampuan. Pasti sanggup. Rasul mengatakan dalam rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu musibatul mu'min innahu qatayahu salah wa itadarajah. Sesungguhnya musibah yang Allah berikan pada seorang muslim itu Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan dan akan mengangkat derajat. Nah, maka ujian kan ada dua, ujian kesenangan atau nikmat sama ujian kesedihan. Kalau ujian kesenangan ini banyak, pasti lolos, banyak lolusnya, naik pangkat, naik jabatan, gaji ke-13. Ini ujian-ujian nikmat ini, bonus, reward, ya kan? Ini kenikmatan ini, memenangkan, wah, pemilihan apa itu ujian menikmat. Kalau ujian yang tidak menyenangkan, tapi ada kunci yang Allah berikan di sini. Dalam Al-Baqarah 155. Walanablu wanakum bisa'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. Nah, Allah sendiri yang bilang, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa. Samaratnya ditulis buah-buahan, padahal samarat itu gini, ini samarat nih. Ini buatan manusia ya. Begitu sudah jadi dihancurkan Allah. Itu namanya samarat. Coba apa bahasa Indonesianya? Saya ulang. Ini kan buatan manusia nih. Begitu sudah jadi dihancurkan Allah. Bahasa Indonesianya apa? Hasil kaya dihancurkan, panjang kan, hasil kaya yang dihancurkan. Kalau Arab ada samarat, tapi bahasa Indonesianya nggak ada, ditulis buah-buahan, ya, diterjemahnya terus buah-buahan. Nah, itu kalau udah baca tafsirnya, nanti dikira dodong, duku, salak, gendong, apa becak, melaku timi-timi, nanti dikira buah-buahan di pasar ini. Bukan, ini kinerja manusia dihancurkan Allah, itu namanya samarat bahasa Arabnya. Tapi lihat ujung ayat ini, wabasiris sabirin. Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Oh, jadi ternyata kalau kita ada ujian atau musibah itu disuruh sabar. Apa sih definisi sabar? Rasul Muhammad SAW menjelaskan, sabar hadas salah sumakuna fiha. Sabar itu 3 kata Rasul. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, tidak mengeluh. Yang ketiga, ridho bimuril qada. Ridho terhadap ketetapan Allah. Itu sabar. Lah kita ini sabarnya tidak ikut punya Allah dan Rasulnya, ikut punyanya iblis. Apa? Sabar itu ada batasnya. No. Ya rusak. Ya, kena punya iblis, sabar itu ada batasnya, rusak. Wah, yakin sudah. Karena sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, dan ridho terhadap ketetapan Allah. Dan ternyata kalau di dalam kitab saya dulu yang lama, waktu agama saya sebelum Islam, kan dikatakan Ishak. Tidak mungkin Ishak. Karena nabi yang sabar di muka bumi cuma 3. Boleh saya tanya, siapa nabi yang paling sabar di muka bumi? Cuma 3. Satu tak kasih bocoran, Ismail. Yang 2 lagi? Salah. Nabi Muhammad. Salah. Ini yang beda-bedaan terus sampai Isa kamari, gitu. Nah, coba buka surah 21 ayat 85 yang Mbak Quran. Allah tunjukkan siapa nabi paling sabar di muka bumi. Cuma 3. Wa Ismaila wa Idris wal Zulkifl kullu minas sabirin. Tuh, Allah bilang ini loh nabiku yang paling sabar di muka bumi cuma 3. Ismail, Idris, Zulkifli. Cuma 3 ini. Dan 3 ini tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub masih mengeluh. Ya Allah, sudah 18 tahun ya Allah, kenapa tidak kok? Masih ada ngeluhnya. Nabi Muhammad mengeluh. Ketika pamannya tidak mau masuk Islam, mengeluh pada Allah sampai memaksa pada Allah, tetap gak Allah berikan, malah dikasih Abu Dar Al-Ghifari. Jadi Rasul minta masih mengeluh. Terus masih ada gak sabarnya Rasul? Perang Hunian
Pasukan Rasul berapa orang? 1000 lawan 300, kalah karena disuruh nahan, langsung merasa pasukannya lebih banyak. Tapi ketika perang Badar berapa pasukan Rasul? 300, mereka 1000, menang gitu. Karena manut. Jadi pernah tidak sabar. Semua nabi pernah tidak sabar. Nabi Ibrahim pun pernah tidak sabar juga, tapi kecil tidak sabarnya karena masalah bapaknya tidak masuk ke pentung itu kayaknya. Selebihnya semua sabar. Nah, sabar itu 3: ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Kalau kita bisa ketika ada ujian bisa langsung sabar, yang tidak mengeluh, kemudian kita ikhlas, kemudian menerima ketetapan Allah, ditambah lagi Allah sendiri yang ngajari. Kalau pengen kita waktu ada ujian atau musibah itu cepat selesai dan jadi berkah loh ya, justru jadi berkah dan rahmat. Begitu kita dapat musibah, kita ikhlas, tidak mengeluh, kemudian kita ridho terhadap ketetapan Allah. Allah minta tambahan satu lagi. Kembali ke Al-Baqarah 156-nya. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kita diminta Allah suruh istirja. Jadi setelah kita sabar, ikhlas, tidak mengeluh, kita disuruh istirja. Apa istirja itu? Mengembalikan urusan ini kepada Allah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Lalu apa bilang Allah janjinya? Orang yang begitu tak kasih ujian atau musibah, dia sabar, tidak mengeluh, ikhlas, ridho terhadap ketetapanku, dan dia istirja, mengembalikan urusan padaku. Lihat kata Allah 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Oh, ini tuh kuncinya. Maka siapa yang dapat ujian musibah, dia ikhlas, dia tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah, kemudian dia mengembalikan pada Allah dalam surat 40 ayat 44, wa ufawidu amri ilallah, menyerahkan pada Allah, maka mereka itulah yang aku beri berkah loh. Aku beri rahmat, berkah, kemudian dosa dan kesalahannya aku ampuni, aku angkat derajatnya, dan aku beri petunjuk. Masya Allah. Kita dapat ujian langsung ini. Yo, sih kurang ngopo, aku segini kok saya kena loh. Gitu-gitu kita. Jarang kita tekan tuh innalillahi, itu jarang. Malah ada yang gini, aku loh peng 5 neng Al-Madani. Jengkang jengking aku peng 5. Kasugi-sugi, tonggoku sebelah loh. Cuma ngobong beteng tak loh benisu. Dinceng sugi neram ya. Kita sudah ngeluh sudah. Itu pun dijawab sama Allah sebetulnya. Dan Allah jawabnya nggak tanggung-tanggung. Diletakkan di surat 9. Orang yang lihat orang di luar Islam kok kaya-kaya, kemudian kok aku ini sudah begini kok tidak terlalu kaya, padahal sebenarnya kita boleh kaya, cuman kita aja nggak mau berusaha kaya kan gitu. Mestinya kita harus berusaha kaya. Nah, ini Allah letakkan di surat 9 ayat 85. Yang protes-protes kalau ini kulit cuma ngobong betengin kalau benisu, nggak tahu sholat nih. Oke. Nah ini jawaban Allah, Pak. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyuhadzibahum biha fid dunya wa tahaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Ini jawaban Allah. Kamu jangan takjub sama anak dan harta mereka, karena sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka di dunia ini, dan bisa-bisa mereka melayang nyawanya dalam kondisi kafir. Ini yang disebut Rasul kata istidroj. Apa bahasa Indonesia? Nggak nemu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya ono dilulu. Ayo coba bahasa Indonesianya apa? Ayo saya dari kemarin saya nyari dilulu tidak ketemu. Apa coba dilulu? Jawanya ada dilulu. Makanya Arab itu keren ya. Arab sama Jawa itu kaya. Istidroj. Tahu kita Jawanya dilulu. Bahasa Indonesianya panjang. Diberi Allah kenikmatan harta yang berlimpah-limpah, tapi tidak pernah mengibadati, tidak perlu. Panjang sekali itu loh. Apa coba Indonesia nih? Hah? Diblusuk kan? Bukan. Dibombong. Kalau dibombong itu nanti kasih semangat ini, pertandingan itu dibombong. Bukan, beda. Dimanja itu di saya beda lagi. Tidak ada, dilulu. Itu jawabannya apa? Arabnya ada istidraj. Tahu kita maksudnya, tapi bahasa Indonesianya panjang.
Padha begini loh, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa, belum saat berbuka, panjang. Jawane ono mokel itu. Jadi seperti itu. Ya. Terbang menjulang tinggi hingga tampak titik hitam. Banyak. Dawa, jawane mentit, melip gitu. Nah, itulah bahasa Arab. Makanya kenapa Quran dikasih bahasa Arab? Bahasa diotak-atik. Nah, jadi ketika kita dapat ujian, apalagi Rasulullah mengatakan apa? Fa inna musibatul mu'min innahu qatayau salah fa inna utudaraja. Sesungguhnya musibah atau ujian yang diberikan seorang muslim itu Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahannya. Mungkin masa muda kita dulu kacau. Ada sesuatu amalan yang kita anggap remeh tapi ternyata tuh besar di sisi Allah. Mungkin waktu itu kita khilaf atau tidak tahu ilmu, belum punya ilmunya. Nah, tapi setelah kita mulai punya ilmu, ngaji kita bagus, sholat kita bagus, puasa kita bagus. Allah ini sayang sama kita. Si fulan ini nggak pernah ditobatkan yang dulu. Dia sekarang bagus, tapi dulu dia punya kesalahan yang dia nggak menyadari. Mungkin karena ilmunya waktu itu belum nyampe, atau dia tidak menyadari melakukan itu. Saking sayangnya Allah dengan kita, si fulan ini ditunggu tobatnya, kok nggak tobat-tobat. Maka Allah bilang apa? Aku kasih ujian, musibah. Untuk apa? Fa innahu qatayau salah. Kan itu, karena Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan yang kita dulu pernah lakukan dan lupa, atau kita tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya dosa yang besar. Nah, jadi maka ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hada akhul minal musibati birahmah. Rasul, supaya musibah itu menjadi rahmat bagaimana? Hada kuli arba min hal. 4 yang harus kau pegang, kata Rasul. Jadi kalau kita mulai ada ujian atau ada musibah, supaya kita cepat selesai dan justru menjadi berkah rahmat, suruh pegang 4 hal. Yang pertama, Rasul bacakan para sahabat Al-Baqarah 286. La yukalliful nafsan ila wus'aha. Kita harus yakin bahwa tidak ada ujian itu melebihi batas kemampuan, karena setiap orang yang diuji berbeda-beda. Tapi tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Semua disesuaikan. Ini. Yang kedua, husnuzan minallah, berprasangka baik. Tadi Rasul bilang apa? Fa innahu musibatul mu'min innahu qatayau. Sesungguhnya musibah yang Allah berikan pada seorang muslim, Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan dan jiwanya. Husnuzan ke situ. Oh, berarti mungkin ada. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Kenapa terjadi? Ya Allah, harusnya kemarin itu zakat beberapa yang harus keluar belum tak keluarkan. Ya Allah, dikasih Allah puasa berurutan yang sangat nikmat. Puasa Syawal 1 tahun diampuni, puasa Arafah 2 tahun ampunan, nanti bulan Muharram ini puasa Asyura dilewatkan semua. Introspeksi atau itu ya. Nah, ini muhasabah. Yang keempat, yang terakhir, wa du'a'u minallah. Serahkan kembali ini kepada Allah. Aman. Lah kita ada musibah langsung ngelugru, langsung datang ke kiai, nggak ke Allah dulu, ke ustadz, ke kiai ulama, sambil ngomong panjang, Pak Yai, masalah saya panjang. Jawabannya kiainya, masalah saya lebih parah ini, nggak cegek sampean. Coba. Kemarin ada yang nanya lagi di masjid, Ustadz, apa sih bedanya habaib sama kiai? Kalau menurut kaidah ya, habaib itu garisnya nazab. Kalau kiai Ustaz nasib. Nah, cuma beda A sama I saja. Jadi kalau habaib garisnya nazab. Kalau kiai nasib. Ya, nasibnya tadi kiai, ya gak tadi kiai nasibnya juga. Nah, saudara-saudaraku, maka kalau ada begitu tuh Allah dulu. Allah bilang wa ufawidu amri ilallah, surat 44. Allah sendiri yang bilang, kamu ada masalah itu serahkan aku dulu. Nanti basirum bil ibad, aku yang ngatur, kata Allah. Nah, gimana cara Allah ngatur? Diletakkan di surat 9.
Ayat 71, ini cara Allah mengaturnya. Gimana cara Allah mengatur kalau kita sambat ke Allah? Nih, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah wa yutuna Allaha wa rasula ulaika sarhamhumullah. Ini caranya Allah. Jadi nanti dipilihkan sama Allah, kiainya ini, ustadznya ini, ulama itu Allah yang memilihkan, digerakkan hati kita. Dan ustadz, kiai, habaib, siapapun yang dipilihkan Allah itu pun juga sudah digerakkan Allah dan disiapkan. Begitu cara Allah. Makanya pernah terjadi itu 1, 2, 3 Ramadan yang bukan Ramadan ini, Ramadan 2 sebelumnya itu saya pernah didatangi, betul itu. Pagi-pagi sekitar jam 8 atau setengah 9 datang, saya mau ke Surabaya. Saya tinggal kan di Banjarsari, Manyar, Gresik. Ustaz mau konsultasi. Loh, aduh saya harus ke Surabaya, saya ada amanah. Tolonglah Ustaz, saya jauh-jauh. Dari mana jenengan? Gempol Porong. Saya, aduh, dari Gempol Porong sampai ke Manyar. Ini kasihan juga. Waduh, lain kali telepon dulu Pak. Terus gini, sudah sambat sama Allah. Saya gitu kan. Lah kok dia tanya, loh, apa harus sambat sama Allah? Iya, tapi kan Bapak Ustadz belum tentu. Ya sudahlah, cepat aja, jangan lama-lama. Masalah apa? Tolong carikan istri. Loh, kini dewi dudo kan Dani gitu. Terus saya tanya, minta yang kayak apa? Yang cantik Ustadz. Oh sunnah, saya gitu. Kaya, iya Ustadz. Oh sunnah itu memang perintahnya Rasul. Habis gitu soleha. Oh iya, pintar. Nemu ngono, itu tapek dewi mas. Gak tak mau sampean, sama ini ya aneh-aneh. Coba kalau dia ke Allah dulu, enggak mungkin ke saya, mungkin ke kiai yang santrinya banyak hari milih kan gitu. Itu loh. Jadi kalau ada apa-apa itu Allah dulu akan selesai. Dan tadi ingat 4 kunci dari Rasul, tidak ada ujian yang lebih batas kemampuan. Makanya saya ngelus dodo. Ada orang Muslim sampai bunuh diri, sampai ini. Padahal ayatnya jelas loh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jelas ya. Nek kamu tawakal sama aku, atur, tak cukupi sama Allah. Aku yang mencukupi kebutuhan itu. Udah saya bingung. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Terus semua urusanmu itu tak cukupi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak kasih rezeki dari kamu. Lah kita begitu langsung ngelugru. Ya, numpak sepeda, wis bapak kecemplung laut, wis mantul. Aneh-aneh. Terus bunuh diri dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saudara-saudaraku, ketika kita diberi Allah sebuah ujian atau musibah, yakinlah tidak ada yang melebihi batas kemampuan. Semua sudah Allah siapkan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah. Saya ulang. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah. Hidup ini perjuangan. Allah sendiri mengatakan hidup ini perjuangan. Nah, kita harus berjuang dengan apa? Tawakal, ikhtiar, musinin, berbuat kebaikan, amilus soleh, itu perjuangannya. Tapi Allah janjikan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah. Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tapi Allah siapkan janji, di setiap kamu ada kesulitan, aku siapkan kemudahannya. Dan setiap kesulitan, aku sudah siapkan kemudahan. Kita lupa di situnya. Nah, ini saudara-saudaraku, renungan kita untuk pagi hari ini. Semoga ketika kita nanti menghadapi ujian, musibah, apapun bentuknya, langsung ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah, kemudian langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah janji, aku beri dia berkah, aku beri dia rahmat, aku ampuni dosa dan kesalahannya, dan aku angkat derajatnya. Semoga Allah mengaruniakan kita semua hidayah, inayah, bimbingan dan pertolongan, sehingga setiap amal-amal kita, baik fardu, sunnah maupun amal soleh dan soleha, dijadikan Allah di atas Quran, sunnah Rasul Muhammad SAW, dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalannya Allah jadikan amalan yang saleh, salihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Selesai kita diskusi. Suruh menit ke berapa? 15 menit lagi. Nah, ya kita diskusi. Mau difoto, Mas? Iya, siap. Ya. Saya memperhatikan itu salah satu mereka
balik ke Islam itu adalah tidak ada batas antara manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, itu pengalaman Ustaz apa? Pertanyaannya bagus ini. Di Islam itu kan tidak ada batas kita dengan Allah. Bahkan Rasulullah kalau begini, fa inal aqrabu minallahu wa abdihi minas sajadu. Kedekatan Allah dengan hambanya di saat dia mati ida sajadu. Di saat apa? Sujud. Ini aqraba abdihi minallah min sajadu. Kedekatan kita dengan Allah itu di saat kita sujud, dekat sekali. Dan Allah mengatakan innallaha ma'akum, aku bersamamu, dekat sekali. Nah, kalau di agama saya dulu itu malah manunggal katanya. Nah, ini yang saya tidak cocok. Manunggal. Kalau sudah tuh Roh Kudus masuk. Nah, padahal Allah itu kan kalau di tempat agama saya dulu yang lama, Tuhan itu kan ada 3 rupa-rupa warnanya kan. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terus kalau mengimani katanya Roh Kudus itu ada dalam diri kita masing-masing. Berarti diriku Tuhan juga dong gitu. Tapi ketika saya ngomong begitu, saya dimarah gitu. Dia menanamkannya begini akidah itu. Tuhan itu 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu Tuhan. Jadi 1. Dan kalau kamu beriman Roh Kudus ada pada dirimu semua masing-masing. Berarti banyak banget sama Tuhan nih. Karena tadi Tuhannya ada 3, tapi begitu Roh Kudus ada pada dirinya berarti saya juga Tuhan. Nah, itu yang beda dengan kita. Kalau di dalam kita tuh Allah tidak manunggal dengan makhluk. Allah tidak manunggal dengan makhluk. Allah itu zat yang berdiri sendiri dan tidak ada walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah apapun itu. Nah, maka inilah yang membedakan kita dengan umat-umat sebelum kita, bahwa kita tuh dekat sekali dengan Allah. Allah itu maha mengetahui tentang kita dan Allah sangat dekat dengan kita, sampai Allah katakan dalam Al-Baqarah sedekat urat nadi. Berarti dekat tapi tidak manunggal. Nah, sehingga kalau kita sambat bisa langsung, minta ampunan langsung. Kalau di agama saya dulu kalau minta ampunan harus lewat yang gini, dosamu diampuni, masukkan kotak 3 juta, masukkan kotak 2 juta, makanya banyak duitnya ya. Ada lagi? Ya. Ya. Nah, yang sudah punya gimana? Masya Allah. Bisa. Jadi kita sudah punya, bukan baru nih. Mungkin beliau khawatir, Robi beliau nanti mateng maneh, bukan, ambil lagi, bukan. Jadi doa ini bukan untuk tidak punya anak sudah punya anak. Doa ini untuk yang sudah punya anak pun tetap. Karena apa? Anugerah itu bisa berubah-ubah sesuai kodok kodar, ya, sesuai kodok kodar dan sesuai dengan ikhtiar manusia, upaya manusia. Maka ketika kita minta Rabbi habli minas solihin, maka anak kita yang dia sudah beranak pun sekalipun sudah berkeluarga, itu juga dia bisa menjadi anak yang soleh, bapaknya. Anak kita yang sudah punya anak, jadi sudah punya cucu, itu pun kalau kita minta anak kita bisa berubah. Karena janji Allah, anugerahkan kami. Maka itu kan lewat ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Mungkin sering ada pertemuan. Satu keluarga itu ada buat pertemuan sebulan sekali. Terus sekali-sekali yangkungnya berbicara, ya. Kalian ya cucu-cucu yangkung cuma minta 1, jangan sampai nggak sholat misalnya. Ini yang menjadikan perubahan. Ini namanya sunatullah. Nanti Allah gunakan cara ini tadi surat 971. Akan menggunakan lisan kita, akan menggunakan ikhtiar kita, upaya kita, sehingga anak-anak kita nanti tercetak jadi anak-anak muslim yang robani dan madani. Terjawab? Alhamdulillah. Ada lagi? Ya. Boleh. Tapi yang dipilih cerita yang sudah dipilih, seperti istri perlu. Bu, ini begini. Anak kita sendiri. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa alikum nar. Maka yang terbaik itu keluarga dulu. Apa-apa itu ke keluarga. Sebab kalau ke orang lain, nanti khawatirnya akan menjadi sebuah ghibah. Kalau yang ternyata kita cerita itu nggak amanah, makanya akan tersebar kemana-mana, menjadi sebuah ghibah, menjadi sebuah dosa, dan menjadi jariah yang luar biasa dosanya. Maka sebaiknya itu yang terdekat.
Kalau yang terdekat masih gibah, ditutuk aja, menyenduh brek dulu kayak diceritakan ke yang lain. Biasanya kalau saudara itu insya Allah terjaga, istri terutama. Jadi kalau kita ada musibah, tapi kalau saya belum bisa karena saya masih kena penyakit sendiri. Iya. Jadi kalau saya ada gitu ya, siapa main guru-guru atau ke sahabat-sahabat dekat gitu ya. Ya kalau kayak saya nggak bisa ke istri, nggak ada istri. Ya. Ini bukan sambat, ini pengumuman gitu loh. Jadi siapa tahu mau ditaarufkan kan. Ada lagi yang lain? Terjawab Abi? Ya, keluarga nomor 1, keluarga. Dok? Adanya? Ya. Ya. Bagus nih pertanyaannya. Kita berusaha, tapi dibatasi juga sama Allah. Urusan akhirat lebih penting gitu ya daripada urusan duniawi. Maka siapa yang mendahulukan khairu wa abqa? Akhirat lebih baik dari dunia. Jadi begini, Allah ini ya, Allah bilang hidup ini aku tidak menjanjikan hidup ini mudah. Ya, hidup ini tantangan. Hidup ini tantangan. Tapi aku janjikan untukmu, apa janji Allah? Kalau kamu ada kesulitan, tak siapkan kemudahan. Nah, berarti ketika kita mendahulukan urusan akhirat, ibadah kita, misalnya jam sholat adzan, tidak pakai ngomel. Kita adzan langsung, wes adzan mana? Cek cepet ngono. Coba kita tidak mengeluh, langsung aja berangkat. Nanti semua itu diurusi Allah. Dan ini tidak main-main loh janji Allah. Coba buka surat 47 ayat 7. Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu intan sulayam sukum yusabit atamakum. Loh, kurang dahsyat apa janji Allah? Wahai orang benar, kalau kamu mendahulukan urusan agamaku, ya, mendahulukan sholatmu, kau dahulukan duniamu, itu aku yang mengukuhkan, aku yang bantu, tidak cuma dibantu loh. Apa kalian tahu? Dikukuhkan itu kan berarti totalitas tuh Allah. Baik jabatan, pangkat, harta, kehormatan, itu dikukuhkan. Kalau kita ngurusnya, lawan kita panggilan sholat saya, Ustaz dan mana cepet lu kok masih mengeluh ya? Lu wis Ramadan, poso mana rek? Kayak sok lu masih begitu, ya nggak bisa gitu. Nah itu, jadi uniknya kita bersama Allah ini, kita disuruh berjuang, tapi Allah bilang akhiratmu dulu kan, duniamu tak ini. Tapi kalau cuman cangkruk cangkruk mas gak nyambut gaya, tidak rizki itu Allah yang ngatur semua, kita tidak yo nyenyek tun keluargamu ya, harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu bentuk tawakal gitu. Terjawab? Baik, ada lagi yang lain? Ya Prof. Iya, baik. Nah, kenapa di agama sebelah atau agama saya dulu, kenapa Iska? Karena Iska anaknya Sarah, bro. Nah, Sarah itu Yahudi. Nah, kalau Hajar kan Mesir. Mereka tidak mau gitu. Jadi mereka mintanya dari garisnya itu Yahudi semua. Jadi macam Daud, Sulaiman, Yusuf itu. Jadi mintanya dari garis itu Yusuf, kemudian Musa, minta garisnya itu. Begitu dipindah sedikit aja sama Allah, nggak mau. Jangankan dipindah, waktu Nabi Isa, Yahudi itu kan 12 suku, Prof, 12 suku. Nabi Isa ini sukunya Lewi, bukan Yehuda, sukunya Yahudi tapi suku Lewi. Nggak mau, ditolak, karena suku Lewi dari garisnya Imron, gitu. Kan Maryam anak siapa? Imron. Lah kalau misalnya Yesus itu anak, katanya Tuhan itu bapaknya, Yesus itu anaknya Maryam atau anak Tuhan, berarti Yesus Allah itu mantunya Imron. Makanya saya nggak mau. Jadi kenapa kok mereka minta Isa? Ditulis Isa loh, ditulis sama dia Ishak. Padahal bunyinya gini, Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yakni Ishak, gitu nulisnya dia, untuk disembelih. Terus saya berpikir waktu itu, anakmu yang tunggal, kalau anak yang tunggal itu berarti berapa anaknya?
Nah, anak tunggal itu berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nggak apa-apa Ishak boleh anak tunggal, tapi Ismail harus wafat. Ini kemungkinan satu. Kemudian dua, Ishak belum lahir. Maka yang cocok yang mana? Ishak belum lahir karena ayatnya di As-Saffat 113, coba lihat. 112. Luar biasa tuh tataru'ya kinahud minal muhtinin. Luar biasa kamu Ibrahim, ketaatanmu. Wes Ibrahim, karena kamu mau tadi tak perintahkan, tak tambahi satu anak lagi, wabasana Ishak. Nah, terus Allah bilang tak tambahi lagi satu anak. Langsung malu agama sebelah. Ditutup kitabnya, nggak boleh dibuka lagi. Sebab ada pernyataan Allah, ternyata Ismail. Begitu proses mau menyembelih Ismail dilaksanakan, di stop sama Allah. Stop Ibrahim, jangan kamu lakukan. Itu ada kambing, sembelihlah. Nah, maka diganti kambing. Jadi bukan pedang terus menempel ke Nabi Ismail langsung jadi kambing kayak di sebelah. Itu film Jun dan Jun. Bukan itu. Yang benar begitu mau dipedang dipanggil Ibrahim, stop kata Allah. Itu 108-nya. Ayah kalau Ibrahim, berhenti Ibrahim. Luar biasa ketaatan. Jangan kau sembelih ini satu ekor kambing ini. Nah inilah Prof, satu ekor kambing inilah yang sama Rasul ditetapkan satu keluarga satu ekor karena Allah yang menetapkan. Karena waktu itu keluarga Nabi Ibrahim kan 4 orang. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail. Nah satu ekor. Ada yang tanya di masjid lucu, Ustadz, kalau istrinya lebih dari satu, ya tetap satu. Oh gitu ya, aneh-aneh kan. Jadi kalau istrinya lebih satu, lah Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2, 1 ekor. Kalau 4 ya 1. Oh bukan kelipatan ya, bukan. Terjawab Prof. Jadi mereka tuh memaksa Ishak ditulis karena anaknya Sarah. Sarah itu Yahudi. Kalau Ismail nggak mau dia karena anaknya Mesir, Hagar Mesir nggak mau. Jangankan itu, Nabi Isa aja loh, sama-sama Yahudinya, cuman beda suku aja ditolak kok. Karena Nabi Isa tuh kalau dari garis ibunya Lewi, anaknya Maryam, anaknya Imron. Berarti kalau Yesus itu anak Tuhan, berarti Tuhan itu mantunya Imron. Nah, saya nggak mau. Kenapa? Karena di mana-mana mantu itu kalah sama morotuo. Nanti Tuhanku kalah sama morotuanya, nggak mau saya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Materi ini saya kirimkan ya. Saya kirimkan ke Mas Haji Tommy ya. Yang ada saya nomor khusus di sini juga saya kirim langsung. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.